teman-teman, jumpa lagi dengan Ika ya. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kisah mistis yang berhubungan dengan makhluk astral yang biasa disebut dengan hantu. Hantu biasanya digambarkan dengan sosok menyeramkan yang gentayangan untuk mengganggu manusia. Ternyata setiap hantu yang populer di Indonesia seperti genderuwo, pocong, dan kuntilanak memiliki asal-usul yang mengerikan yang dipercayai sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang pertama, kuntilanak. Kuntilanak digambarkan sebagai sosok yang memiliki wujud seorang perempuan yang bergaun putih yang suka mengganggu anak kecil hingga wanita yang sedang hamil maupun yang melahirkan. Konon katanya, hal ini dikarenakan kuntilanak meninggal saat melahirkan, sehingga kuntilanak menjadi arwah gentayangan yang mencari-cari anaknya. Dan yang berikutnya, pocong. Hantu ini sangat terkenal di kalangan masyarakat. Bahkan banyak yang mengatakan pocong merupakan hantu yang paling menakutkan. Hantu pocong selalu dikaitkan dengan orang meninggal yang tali pocongnya belum sempat dilepas. Biasanya hantu ini sangat sering dijumpai di kuburan dan di pohon pisang yang rimbun. Dan berikutnya, kuyang. Menurut legenda, kuyang merupakan hantu wanita yang peminum darah yang berwujud kepala dan beberapa organ tubuh yang menggantung dan bisa membuat siapa saja yang melihatnya jadi ketakutan. Konon katanya, kuyang hanya tertarik meminum darah wanita yang habis melahirkan dan juga bayi yang masih dalam kandungan ataupun yang baru lahir. Ini bertujuan untuk membuat kuyang menjadi cantik dan menjadi manusia seutuhnya. Dan yang berikutnya, genderuwo. Genderuwo merupakan sosok hantu yang digambarkan memiliki wujud badan yang besar, berbulu, dan menyeramkan. Genderuwo memiliki istilah asli yang berasal dari bahasa Kawi, yaitu Gandarwa. Dipercayai tempat tinggal kesukaan hantu ini adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, ataupun sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Genderuwo dipercayai sebagai arwah gentayangan dari seseorang yang meninggal secara tidak wajar dan tidak dimakamkan dengan layak. Dan yang berikutnya, hantu jeruk purut. Konon katanya, pada tahun 1986, ada seorang penjaga makam TPU Jeruk Purut yang melihat seorang pastor yang berjalan tanpa kepala dan diikuti oleh seekor anjing. Masyarakat percaya, jika seorang ingin menemui pastor legendaris ini, maka orang itu harus datang tepat pada waktu tengah malam Jumat dengan jumlah ganjil. Dan yang berikutnya adalah wewe gombel.
Hantu ini dipercaya punya perawakan seperti wanita dan memiliki payudara besar serta menggantung. Cerita menakutkan yang sering mengiringi Wewe Gombel adalah soal aksinya yang suka menculik anak-anak menjelang maghrib. Alasan itulah yang membuat banyak orang tua zaman dahulu kerap menyuruh anaknya untuk lekas pulang saat sore mulai usai. Wewe Gombel disebut sebagai wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya. Wanita tersebut disebut tidak bisa memberikan keturunan sehingga sang suami akhirnya selingkuh dengan wanita lain. Oleh karena itulah alasan mengapa Wewe Gombel erat dengan cerita anak hilang saat maghrib tiba. Mitos yang beredar, Wewe Gombel akan membawa anak-anak yang diculik ke alamnya karena dianggap tak memiliki rumah. Sebagian masyarakat percaya bahwa hantu Wewe Gombel sebenarnya berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang yang dikenal angker karena menjadi tempat pembantaian saat zaman penjajah kolonial. Namun, di balik cerita mistis soal Wewe Gombel ternyata ada makna yang dalam. Wewe Gombel menjadi peringatan pada orang tua untuk lebih memperhatikan anak agar tidak keluyuran ke tempat yang berbahaya. Dan berikutnya adalah Jenglot. Jenglot telah menjadi sosok misterius yang populer di Indonesia. Bentuknya menyerupai humanoid kecil dan hingga hari ini masih belum jelas apakah Jenglot itu benar-benar makhluk gaib atau hanya sebuah tipuan. Yang jelas, banyak orang Indonesia percaya bahwa Jenglot memang memiliki kekuatan mistis. Jenglot pernah muncul secara misterius di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada tahun 1997. Makhluk itu diduga dapat ditemukan di berbagai tempat, misalnya di bawah tanah, di batang pohon, atau bahkan di atap rumah. Jenglot penampilannya mirip manusia dengan ukuran mungil dan badannya dilengkapi dengan taring yang tajam, kukunya panjang serta rambut yang panjang. Makhluk ini kadang-kadang dianggap sebagai jenis vampir karena makanannya adalah darah hewan atau manusia. Pemilik Jenglot harus memberinya setetes darah setiap hari. Dan yang berikutnya, Suster Ngesot. Hantu ini disebut suster ngesot karena mengenakan pakaian suster dan jalannya dengan cara mengesot. Masyarakat sendiri banyak yang mempercayai keberadaan hantu ini. Namun ada dua cerita yang mengisahkan asal-usul hantu ini. Berawal dari cerita rumah sakit Jakarta. Di rumah sakit itu dikabarkan ada seorang suster yang mati secara tidak wajar. Menurut cerita, pada suatu malam ada seorang suster yang sedang bertugas menjaga pasien rumah sakit. Suasana malam saat itu begitu sunyi dan sepi. Suster tersebut tidaklah sendirian. Ia ditemani dokter penjaga pada malam itu. Ketika sedang berjalan ke laboratorium, suster itu didatangi oleh dokter jaga. Karena para suster itu cantik tak habis pikir, sang dokter memperkosanya dan membunuhnya secara sadis dan brutal. Kaki suster tersebut diamputasi dan dikuburkan di ruangan laboratorium itu.
Dan ada juga cerita lain dari Jawa Barat, terdapat suster cantik keturunan Belanda bernama Norah. Ia mempunyai ilmu gaib tepat di sebuah panti jompo. Norah bermanfaat ilmu gaibnya untuk membunuh semua penghuninya di panti jompo dengan alasan balas dendam pada masa lalu. Akhirnya aksinya diketahui oleh masyarakat di sekitarnya. Akhirnya warga menghukum Norah dengan memukul kakinya hingga remuk dan hancur. Itulah sederet kisah mengenai asal-usul suster ngesot dan alasan mengapa hantu tersebut berjalan dengan cara mengesot.